Dunia di abad ke-15 adalah dunia yang belum sepenuhnya terpetakan. Eropa sibuk mencari rute baru ke timur, ke negeri-negeri rempah-rempah yang makmur. Di tengah ambisi ini, muncullah satu nama yang selamanya akan tercatat dalam sejarah, Christopher Columbus. Siapa dia? Dan bagaimana satu perjalanannya bisa mengubah takdir seluruh benua? Lahir di Genoa, Italia pada tahun 1451, Christopher Columbus adalah seorang pelaut ulung sejak muda. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan laut, belajar membaca peta, dan memahami arah angin. Namun, ambisinya jauh melampaui sekadar pelayaran biasa. Ia punya ide yang saat itu dianggap gila, mencapai Asia dengan berlayar ke barat, melintasi Samudra Atlantik yang misterius. Mencari dana untuk ekspedisi sebesar itu bukanlah perkara mudah. Columbus menghabiskan bertahun-tahun melobi para penguasa Eropa. Ia ditolak oleh Portugal yang sudah punya rute Afrika. Akhirnya, setelah penantian panjang dan keyakinan kuat dari Ratu Isabella I dan Raja Ferdinand II, Spanyol setuju mendanai perjalanannya. Mereka melihat potensi besar dalam rute baru ini yang bisa membawa Spanyol pada kekayaan dan kejayaan. Pada 3 Agustus 1492, dengan 3 kapal kecil namun berani, Nina, Pinta, dan Santa Maria, serta sekitar 90 awak kapal, Columbus memulai petualangan paling berani dalam sejarah. Ia berlayar menuju wilayah yang sama sekali tak dikenal, menghadapi ketakutan akan laut tak berujung, badai, dan kemungkinan monster laut. Perjalanan melintasi Atlantik sungguh berat. Berminggu-minggu berlalu tanpa melihat daratan. Para awak kapal mulai gelisah, bahkan beberapa di antaranya berniat memberontak. Namun, Columbus tetap teguh pada visinya. Dan kemudian, pada dini hari 12 Oktober 1492, seorang pelaut di kapal Pinta berteriak, "Tierra! Tierra! Daratan! Daratan!" Mereka telah sampai di sebuah pulau di Bahama yang Columbus beri nama San Salvador. Columbus meyakini ia telah mencapai pulau-pulau di lepas pantai Asia, bagian dari Hindia. Ia bertemu dengan suku Taino, penduduk asli yang ramah. Pertemuan ini adalah momen penting yang menandai dimulainya interaksi antara dua dunia yang sebelumnya terpisah. Selama beberapa bulan berikutnya, Columbus menjelajahi pulau-pulau di Karibia, termasuk Kuba dan Hispaniola, sekarang Haiti dan Republik Dominika, mencari emas dan rempah-rempah. Ia kembali ke Spanyol pada Maret 1493, disambut sebagai pahlawan, membawa serta bukti-bukti penemuannya, sedikit emas, beberapa penduduk asli, dan cerita-cerita tentang daratan baru. Penemuan Columbus, atau lebih tepatnya, kedatangannya di benua Amerika, adalah titik balik dalam sejarah dunia. Perjalanan ini membuka era baru kolonisasi Eropa, yang kemudian dikenal sebagai pertukaran Kolumbian. Pertukaran Kolumbian bukan hanya tentang perpindahan manusia, tapi juga tentang perpindahan tanaman, seperti kentang dan jagung dari Amerika ke Eropa, serta gandum dan kuda dari Eropa ke Amerika. Sayangnya, ini juga termasuk perpindahan penyakit yang mematikan bagi penduduk asli Amerika dan awal mula perbudakan massal. Warisan Columbus sangat kompleks. Bagi sebagian orang, ia adalah penjelajah pemberani yang membuka jalan bagi kemajuan. Bagi yang lain, ia adalah simbol penindasan dan kehancuran budaya pribumi. Ia tidak pernah tahu bahwa ia telah menemukan benua yang sama sekali baru. Benua yang kemudian dinamai Amerika oleh penjelajah lain. Terlepas dari kontroversi yang melingkupinya, tidak dapat disangkal bahwa Christopher Columbus adalah sosok yang mengubah arah sejarah. Perjalanannya mengawali globalisasi, menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membentuk dunia yang kita tinggali hari ini.
Ia adalah penjelajah yang berani, visioner, dan sekaligus kontroversial, sebuah pengingat akan kompleksitas sejarah dan dampaknya yang abadi.